Bukan kita belum didirikan. Mencari yang apa yang bisa ditemukan. Mungkin bisa dorong komputer itu campur ya. Dorong dicari-cari tidak dipertunjukkan ya. Kita kan tidak nampak. Iya. Kalau kata orang mobil buat apa mau mobil ini tidak guna bagi kita lah. Iya. Nah, buat ke rumah ini. Iya. Mungkin tersisip mana-mana kan? Ya. Mungkin banyak penutup. Begitu besar. Mungkin dia tenang sama kita. Saya punya perubahan perubahan walaupun itu karena kecil kurang-kurangnya ada 3 perubahan Tuhan bersih tanam. Kalau bayangkan itu kalau saya ambil di kilo pak itu kalau apa itu kilo sana yang bawa sana terus tanam tidak tahu perlu tanam yang tadi apa itu yang minggu ya tadi yang apa 3 hari yang lalu pak ini
Karton masih mau cari. Bukan kan. Nah, itu pun dia pun akan kalau dapat tetap mahal loh. Ya, sekarang begitu. Ya. Shalom. Ada yang lama tidak nampak, 1 tahun. Macam si siapa namanya itu lupa sudah. Jadi si Jomirus. Oke. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, pimpinan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan yang sehat. Kalau bukan karena Tuhan yang melindungi kita, mungkin kita bukan di sini pada hari ini. Dan saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini adalah satu tujuan, yaitu kerinduan kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Oke, untuk memulakan kita punya ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan kepada kami. Pada hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ruang ibadah ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Semuanya ini karena perlindungan-Mu Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mohon keampunan. Sekiranya ada kata-kata kami, perbuatan kami, atau di dalam hati dan pikiran kami yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan, sama ada kami sengaja ataupun tidak sengaja, mohon keampunan, supaya melalui pengampunan-Mu itu Tuhan Yesus Kristus melayakkan kami untuk datang kepadamu pada hari ini di dalam memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Dan sebelum kami memulakan ibadah kami, masa dan tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Tuhan sucikan dan kuduskan tempat ini, supaya tiada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami di dalam pendengaran kami, dalam suasana di tempat ini. Biarlah kami beribadah dengan aman, dan hati kami, pikiran kami dapat kami fokuskan hanya kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat bersama-sama di tempat ini. Dan bagi mereka yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, biar Engkau Tuhan melindungi mereka, memimpin mereka supaya dapat bersama-sama kami di sini beribadah dalam keadaan yang selamat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan berdoa, doa Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk. Dan sebelum saya serahkan kepada pimpin pujian dan himne. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini sekali lagi hari ini. Mari saya ajak kita berdiri. Kita teruskan kebaktian kita pagi ini dengan mengangkat lagu Segala Puji Syukur.
bahagia. Ini tempo racak sikit. Haleluya. siapkan hati kita untuk fokus mendengar firman hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya untuk kesempatan kami ada di sini. Ajar kami ya Bapa, untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Pimpin kami dalam segala hal.
memberikan kami pikiran yang tajam, hati yang rela untuk belajar. Kami berdoa kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan kami. Ya Bapa, lindungi kami, pelihara kami daripada yang jahat yang mengganggu kami sepanjang kami mendengarkan firman. Terpuji Kau Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita dapat bersama sekali lagi. Terima kasih karena mengambil keputusan yang sangat baik, yaitu untuk hadir pada hari ini beribadah bersama-sama. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, subtema kita untuk minggu ini ialah perasaan versus iman. Perasaan versus iman. Tujuan tema ini adalah supaya Kristus semakin membesar, semakin nyata di dalam hidup kita, dalam diri kita, setelah kita mengalami ataupun bersedia untuk menjadi semakin kecil di hadapan Tuhan. Perasaan versus iman. Khotbah ini bukanlah berbentuk doktrin, tetapi khotbah yang lebih berbentuk konseling. Mari kita baca dalam Mazmur 31. Mazmur 31. Kita mulai ayat yang ke-10. Mazmur 31 mulai ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Mazmur 31. Kita mulai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata begini. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermuafakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tengah musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita belajar tentang perasaan dan juga iman. Perasaan versus iman. Secara latar belakang, Mazmur ini secara umum yang kita kenal adalah kitab dari bahagian Alkitab Ibrani, bukan surat Ibrani, tetapi Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah Ibrani. Di Alkitab Kristen yang merupakan kumpulan mazmur ataupun zabur, nyanyian dan doa untuk dipakai di dalam ibadah. Kitab ini berisi 150, belum lagi ada tambahan, belum ada pengurangan, tetap 150 yang mayoritasnya adalah gubahan Daud. Para pakar berpendapat bahwa buku ini digubah oleh
berbagai-bagai pujangga atau pemazmur dalam waktu yang sangat lama sekali, yaitu mulai zaman Musa lagi sampai setelah orang Israel kembali dari pembuangan ke Babel. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan orang Israel dan dipakai untuk tujuan ibadah mereka, lalu akhirnya dimasukkan di dalam Alkitab. Maksudnya tidak diturunkan secara langsung. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita melihat latar belakang teks pembacaan kita sebentar tadi secara khusus. Kalau kita baca kembali, kita dapat menilai, kita dapat melihat bahwa ini adalah satu bentuk doa. Satu bentuk doa yang berbentuk ratapan. Satu bentuk doa yang berbentuk ratapan. Semasa dia mendoakan, menyanyikan ini, dia sedang meratap. Dia meratap dan secara spontan dia mengeluarkan emosi-emosinya. Doa ini adalah bersifat sangat pribadi yang mengungkapkan kesusahan, mengungkapkan isi hatinya yang dilanda kesusahan yang teramat, ratapan karena musuh, penyakit, dan ditinggalkan oleh teman-teman. Kita dapat lihat bahwa dia mengatakan dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Kita juga dapat melihat bahwa dia sedang mengalami kesusahan. Kita juga dapat melihat bahwa dia menghadapi penyakit. Juga dia sedang meratap karena musuh-musuhnya mencoba untuk mencelakakannya. Melalui isi doa dalam teks dapat disimpulkan bahwa pribadi ini sedang mengalami penderitaan batin. Dia sedang mengalami penderitaan emosi. Dia merasa derita yang amat karena dia sedang berhadapan dengan hal-hal ini, lalu menyebabkan dia menderita secara batin, secara dalaman. Kata orang, lebih baik menderita sakit penyakit berbanding dengan menderita penyakit batin, karena ini ujung-ujungnya menyebabkan kita sakit jiwa. Mazmur ini banyak dikutip oleh orang-orang Israel pada zaman purbakala karena berisikan ungkapan perasaan yang dihimpit penderitaan, menceritakan perasaannya yang sewaktu itu dihimpit penderitaan, ungkapan yang menyatakan bahwa dia sedang dikelilingi oleh suatu perasaan perih, menceritakan tentang perasaannya yang perih melalui ungkapan-ungkapan ini. Si pemazmur, kalau kita lihat, dia sedang berada di dalam perasaannya. Si pemazmur seolah-olah sedang terperangkap dengan penjara perasaannya, karena dia sedang mengalami penderitaan batin melalui daripada perasaannya, akibat daripada luar. Si pemazmur terperangkap dengan perasaannya yang membuatkan dia cukup menderita. Saya pasti kita juga mengalami hal serupa saat kita berhadapan dengan situasi yang membawa kita beremosi. Maka saat kita mengikut emosi itu, saat kita memegang emosi itu, maka kita sedang dalam situasi kesusahan, keresahan batin yang menyebabkan kita sengsara. Sedang jemaah, salah satu jebakan yang iblis mau buat di dalam kehidupan para orang-orang percaya di akhir zaman ini adalah agar kehidupan kita terjebak dengan perasaan kita sendiri, supaya kita terjebak dengan perasaan kita. Orang-orang Kristen susah untuk bersandar penuh kepada Tuhan, susah untuk semakin melangkah bertumbuh di hadapan Tuhan, sebab inilah sedang dikawal, dipenjara oleh jebakan-jebakan perasaan, sehingga susah hidup dalam iman, beriman, sehingga susah hidup percaya bersandar sepenuhnya, karena jebakan perasaan ini sangat bahaya, membuatkan kita semakin mundur dan menyebabkan kita semakin beremosi atau mengalami
gangguan kesehatan jiwa. Sedang jemaah, apa saja jebakan perasaan yang dialami oleh si pemazmur ini? Dan rata-rata jebakan perasaan ini banyak mengganggu orang-orang Kristen pada masa ini. Yang pertama, si pemazmur sedang mengalami perasaan down. Dia sedang mengalami perasaan down. Perasaan down itu sinonim dengan rasa lelah, putus asa yang menggunung, sehingga segumpal besar perasaan itu umpama hanyut terdampar di lautan sepi, terbiar tanpa siapa peduli. Ini seperti ini yang kita sebut sebagai perasaan down. Saya percaya bahwa ramai orang pada masa ini mengalami tekanan jiwa, mengalami perasaan-perasaan down. Biasanya orang yang mengalami perasaan ini, kalau kita telusuri apa yang dibuat oleh si pemazmur, dia juga ujungnya itu memberikan penyelesaian untuk perasaan downnya sendiri. Kalau dilihat pada ujungnya, dia mulai berhenti beri tekanan pada dirinya sendiri. Dia sudah mulai meminta Tuhan supaya menolong dia, memberikan cahaya Tuhan kepada dia. Dia mulai berhenti memberi tekanan pada dirinya sendiri. Sedang jemaah, saat kita mengalami perasaan down, apa yang harus kita perbuat? Berhentilah beri tekanan pada diri kita sendiri. Selalunya kita yang supply tekanan untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya kita mengalami jebakan perasaan ini dengan sangat lama. Lalu kita mengalami tekanan jiwa. Apa yang dilakukan juga oleh si pemazmur adalah dia mulai, kalau lihat pembacaan seterusnya, dia mulai dekat dengan orang yang positif. Dia mulai dekat dengan orang-orang positif di persekitarannya. Dia mau keluar daripada masalah. Sedang jemaah sedang mengalami perasaan down, maka kita harus dekat dengan orang yang kita suka, orang yang positif. Saya pernah mengalami hal ini saat berhadapan dengan perasaan yang sangat down, ditambah dengan orang-orang sekeliling, teman-teman saya kebanyakan orang negatif. Maka susah untuk saya keluar dari perasaan ini. Tetapi saat kita berdekat atau berdampingan dengan orang positif, maka kita menjadi positif. Si pemazmur juga menyelesaikan cara ini dengan berusaha untuk mencari jalan ketawa. Maksudnya dia berusaha supaya dia semakin mengenal, dia semakin mengetahui hala tujuh hidupnya dengan memohon kepada Tuhan. Si pemazmur berusaha untuk menempatkan Allah di hadapannya, sehingga kalau kita baca seterusnya, dia berkata bahwa dia punya alasan untuk ketawa. Nah, sedang jemaah saat mengalami perasaan down, maka kita harus cari jalan untuk ketawa. Jangan ketawa sendiri-sendiri tidak sebab. Nanti itu nampak seperti sudah ada tekanan jiwa. Pernah kamu nampak orang tiba-tiba duduk dan dia termenung tiba-tiba hahaha? Pernah. Nah, biasanya orang itu yang sudah alami tekanan jiwa. Maksudnya saat mengalami perasaan down, cari jalan supaya kita ketawa. Karena saat kita ketawa, maka dia menutup emosi kita, emosi yang negatif, dan membuka ruang untuk supaya emosi kita dia jadi refresh kembali. Nah, sedang jemaah, apa juga yang dialami oleh si pemazmur sewaktu mengalami perasaan down? Si pemazmur mengatakan bahwa dia berdoa juga siang dan malam. Nah, ini tambahan. Ada satu, dulu saya pernah jumpa pastor konseling. Waktu itu memang mengalami perasaan down, namanya pelajar kan. Dia berkata, Ladius, janganlah selalu makan Maggi. Nah, pelajar itu sinonim lah tuh. Dia terkenal lah dengan makanan utama dia, Maggi. Maggi juga 3-in-1. Maggi 3-in-1. Saya dulu, itulah makanan utama saya, Maggi. Lalu dia kata, jangan makan makanan Maggi terus. Carilah makanan berkhasiat, makan sayur lah.
Tapi saya waktu itu, karena saya bukan jenis yang makan sayur, sudah berkeluarga ini, istri kuat makan sayur, saya kuat makan daging, lama-lama jadi cair juga, boleh makan sayur sudah. Paling saya suka tuh untuk mundok lah. Jadi dia kata, makanlah yang berkhasiat, makan yang sehat, yang bernutrisi, yang menggantikan zat-zat yang hilang. Sebab saat perasaan down, kita banyak menggunakan zat-zat atau nutrisi yang supaya otak kita sentiasa berjalan terus. Nah, sedang jemaah, lalu tambahannya di sini adalah yang selalu disarankan latihan pernapasan. Orang stres biasanya mempunyai pernafasan yang lebih laju. Sedang jemaah, apa saja jebakan perasaan yang dialami oleh si pemazmur? Yang kedua, perasaan marah. Kita dapat lihat si pemazmur mengeluarkan satu perasaan saat dia sedang menyampaikan doa ini, yaitu perasaan marah. Marah itu adalah sejenis emosi semula jadi, bukan dibuat-buat. Emosi semula jadi yang biasanya bersifat negatif, walau kadang atau sebilangan kecil ada positifnya. Marah boleh bersifat dari sedikit keresahan hingga menjadi ganas dan tidak terkawal. Apa yang berlaku ketika kita marah? Lalu saya membaca di Info Sihat, saat kita marah ada beberapa yang berlaku. Yang pertama itu degupan jantung kita meningkat. Sebab itu orang yang kuat marah selalu kena tinggi darah. Orang yang kuat marah, kalau dia sudah ada lemah jantung, tinggi darah, dia selalu akan pitam dan pengsan. Dan kadang-kadang jalan terus. Karena degupan jantung meningkat, tekanan darah meningkat. Ada orang pernah kata dengan saya, "Pastor, saya tinggi darah. Karena saya tinggi darah, maka saya pemarah. Dulu belum ada tinggi darah, saya tidak kuat marah. Tapi setelah tinggi darah, saya jadi pemarah." Itu saya tidak tahulah macam mana dengan kamu yang tinggi darah. Siapa ada tinggi darah? Adakah kamu kuat marah? Nah, mungkin itu salah satu penyebab juga lah kan. Nah, apa yang berlaku ketika kita marah? Pernafasan menjadi cepat dan pendek. Kalau menjadi cepat dan pendek, maka ini merangsang otot-otot untuk menjadi tegang. Coba kamu lihat kamu punya otot waktu kamu marah, pasti dia rasa lebih keras. Dan apa yang terjadi saat marah? Paras hormon, yaitu adrenalina dan noradrenalin meningkat, menyebabkan pergerakan badan kita lebih bertenaga. Saat kita marah, tiba-tiba kita jadi kuat. Kamu perasan atau tidak? Saat marah, tiba-tiba kita jadi kuat. 30 kilo kalau dulu tidak boleh angkat satu tangan. Saat marah senang-senang saja 30 kilo. Dulu waktu tumbuk itu bantal tinju, dia oke saja. Sekali kita marah, tumbuk batang pisang satu kali pun boleh rebah. Dalam pola bahkan kecuali anak pisang. Tapi perbezaan yang ketara, saat marah, badan kita lebih bertenaga, lebih kuat. Sebab itu orang marah, kalau dia mengamuk, 2-3 orang pun susah kawal dia. Nah, sedang jemaah, bagaimana perasaan marah timbul? Kalau kita lihat perasaan marah timbul, yang ada pada si pemazmur, sebab beberapa hal yang membuatkan dia berperasaan marah. Perasaan marah tercetus apabila berlaku gangguan yang berpuncak daripada sesuatu ataupun seseorang. Kemarahan boleh berpuncak dari faktor luaran apabila seseorang atau suatu peristiwa yang menyebabkan kita merasa gelisah dan seterusnya terancam. Kemarahan boleh berpuncak dari dalam diri kita sendiri juga apabila memikirkan atau teringat sesuatu peristiwa yang membuatkan kita menjadi marah. Kenapa kita marah? Kita rasa marah apabila tidak dapat mengawal atau mengubah sesuatu kebiasaan kita yang tercabar. Kita punya kebiasaan biasa yang bila tercabar
akan membuatkan kita marah. Tidak dapat mengubah sesuatu yang kita tidak senangi atau yang kita benci. Perasaan benci mengakibatkan keresahan, dan ini merubah perasaan marah yang ini merupakan perasaan marah yang sederhana. Apabila perasaan marah tidak diuruskan dengan sewajarnya, kita atau orang lain boleh berhadapan dengan kecederaan fisikal dan yang lebih teruk kecederaan emosi. Baik cedera fisikal daripada kecederaan emosi. Saat kita marah orang akan mengalami kecederaan emosi. Kecederaan emosi itu adalah dia sudah mulai cedera daripada segi emosi. Dia sudah mulai benci kita. Dia sudah mulai marah kita balik. Dia sudah mulai tidak senang kita. Marah itu, ingat baik-baik, saat marah orang lain pun akan marah kita. Cuma mereka tidak keluarkan kemarahan mereka. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, apa kesan marah pada kita? Kalau si pemazmur seolah-olah tidak ada kesan marah pada dia, sebab ujungnya itu dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia cahaya baru. Tetapi daripada segi kehidupan biasa, kehidupan harian kita, ada kesan marah pada kita. Marah akan mendorong kita bertindak secara ganas dan mengikut kehendak hati semata-mata. Saat marah, pikiran kita tidak boleh memikirkan seperti saat kita normal. Maka kita bertindak mengikut hati kita. Kadang kita rasa oke saja, tapi orang yang melihat rasa berlainan daripada saat kita tidak marah. Kita mengikut hati kita semata-mata, dan ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Kita juga hanya melukakan hati orang lain dan membina tembok yang menjadi jarak pada orang-orang yang terkesan. Pernahkah kita bila marah seseorang, maka dia sudah mulai menjarakkan diri pada kita. Dia sudah mulai tidak seperti sebelum, karena kita sudah mencederakan emosi dia dan mencipta tembok penghalang hubungan dengan dia. Perasaan marah yang dipendam juga mengundang masalah. Saat kita marah, saat kita memendam perasaan itu, ada juga masalah. Terutama sekali dalam menjalin hubungan. Seseorang yang tidak meluahkan perasaan marah pula secara terbuka juga menjadikan dirinya itu bersifat negatif. Dia akan negatif dengan orang lain, apalagi dengan orang yang dia marah. Dia mulai memandang rendah. Dia juga akibatnya itu adalah dia menjadi orang yang suka mengkritik pada orang yang dia marah. Semua orang yang dia marah buat, dia akan lihat sentiasa tidak bagus, sehingga dia tetap kritik. Dan orang yang marah juga yang dia pendam kemarahan bersifat mengejek dan menyindir. Pernahkah kamu sindir-sindir orang yang kamu tidak suka, orang yang kamu marah? Pasti selalu disindir-sindir. Kamu sentiasa sindir. Kita sentiasa sindir. Saya pun saat saya marah dengan orang itu, tapi saya tidak luahkan, lama baru hilang. Apa saja dia buat saya akan sindir. Itu normal, otomatis. Tetapi sebagai orang Kristen, maka kita patut mengubah itu menjadi memaafkan. Nah, sedang jemaah, saat kita marah dan tidak diluahkan secara terbuka, juga membuatkan kita lebih sedikit bersifat ganas ataupun kasar pada orang yang kita marah. Sedang jemaah, apa yang dialami seterusnya oleh si pemazmur, selain daripada perasaan marah, jebakan perasaan marahnya, dia juga kelihatan seolah-olah punya perasaan yang benar sendiri. Si pemazmur berkata, orang-orang sedang berusaha begini, orang-orang sedang menyingkirkan saya, teman-teman begini dan sebagainya. Tetapi situasinya saat kita melihat latar belakangnya, dia sedang mengalami jebakan perasaan, tetapi tidak semuanya yang dilakukan di luar atau orang lain seperti sangkaannya itu benar. Sedang jemaah, penjara perasaan atau jebakan iblis adalah perasaan benar sendiri. Perasaan benar sendiri itu ialah satu masalah dan selalu disebut sebagai gangguan jiwa. Pada dasarnya,
perasaan sentiasa betul, sentiasa benar sendiri itu merupakan satu keyakinan yang salah bahwa dirinya berbeza dengan yang dipandang orang lain. Boleh juga ia berpikir bahwa dia adalah seorang yang begitu pandai dan hebat berbanding dengan orang lain, sehingga ide dan suaranya yang harus didengar berbanding orang lain. Nah, sebab dia merasa semua ide adalah benar daripada orang lain. Ciri-ciri kita sedang berada dalam penjara perasaan benar sendiri. Meyakini sesuatu hal walaupun itu salah bagi orang lain, tetapi dia anggap sangat benar meskipun bertentangan dengan kenyataan dan norma doktrin Alkitab. Sangat meyakini kebijaksanaan dan keterampilannya yang dimilikinya sehingga tidak mau melihat dari sudut pandang yang lain. Waktu saya belajar kepimpinan, saya pernah kena soal begini. Dia kata, Ladius, satu hari nanti kalau kau sudah jadi pastor, maksudnya pastor yang bukan lagi pembantu pastor. Kalau kau sudah jadi pastor dan sudah menjadi pemimpin gereja, bila kau buat rancangan dan katakanlah ada 10 orang yang sedang berada dalam pimpinanmu. Bila kau buat rancangan, apa yang akan engkau lakukan? Nah, lalu saya kata begini, saya akan merangkak satu rancangan pendek dan jangka panjang, dan saya akan buat itu dan bentangkan. Lalu katanya, bagaimana jika orang-orang tidak bersetuju? Jika saya rasa itu baik, saya akan teruskan, kata saya. Tapi jika itu tidak baik, saya meminta mereka memikirkan supaya itu kelihatan lebih baik. Lalu dia tanya, bagaimana kalau 6 orang rasa tidak baik, 4 orang rasa baik? Lalu saya kata, saya akan ikut suara ramai 6 orang. Lalu saya tanya dengan guru itu, tapi saya tidak pastilah dalam kondisi sama ada mereka memahami firman Tuhan atau tidak. Karena biasa gereja itu kena ikut suara ramai, saya katakan. Tetapi kalau itu rasa tidak doktrinal, saya buat juga saya punya. Lalu dia kata, kalau begini tidak lama lah kawin, tidak lama. Saya tanya apa maksud? Dia bilang kalau mau masuk di gereja tidak sampai setahun, buatlah. Lebih setahun itu kau kan benci terus itu. Lalu saya tanya, apa jalan penyelesaian? Lalu dia kata begini. Dia lukis 6 di depan saya dan di depan dia. Apa kau nampak? 6. Tapi saya nampak 9 katanya. Saya nampak 9. Lalu dia suruh saya pusing dan saya pusing balik. Apa kau nampak? 9. Saya nampak 6 katanya. Lalu dia mengambil satu pen segitiga yang dia sudah buat segitiga sedia. Dia kata, apa nampak? Pen segitiga. Lalu, tapi segitiganya itu tidak berapa segitiga. Masih segi 4 tetapi dia condong sedikit. Lalu dia kata, saya masih nampak segi 4. Lalu saya pun disuruh pikir 2 hari, 3 hari. Dia bilang minggu depan baru kita bahas lagi. Nah, saya pun pikir-pikir, apa maksud nih guru ini? Kalau kamu kenal pendeta Stefri, dia lah itu. Apa maksud dia ini? Lalu minggu depannya lagi dia tanya saya, sudah pikir? Sudah, bahasa Sabala bahkan, tidak juga pada saya Indo. Apalah jawaban? Saya bilang, orang lain pandang lain, saya pandang lain. Lalu katanya, apa salah kalau pandang daripada segi sudut pandangmu dan sudut pandang orang? Pasti orang itu dia melihat betul di mata dia, belum tentu betul di mata kamu. Apa salah pandang berbagai sudut sehingga jumpa yang betul-betul. Nah, sedang jemaah, dulu sewaktu saya pertama menjadi pastor, pembantu pastor, kadang-kadang apa orang rasa tidak betul, saya rasa betul, itulah itu betul. Syukurlah mereka sabar dengan saya, proses belajar namanya. Nah, sedang jemaah, kadang orang yang rasa benar sendiri,
mau supaya idenya dan suaranya itu harus didengar paling utama berbanding dengan orang lain. Ciri-ciri kita sedang berada dalam perasaan benar sendiri ini juga adalah kita meyakini kita lebih bijaksana daripada orang lain. Tetapi hakikatnya ini adalah satu jebakan perasaan kita. Seperti yang sedang dialami oleh si pemazmur, mengatakan bahwa orang semua negatif dengan dia. Orang semua mencoba mencelakakannya. Tetapi kalau kita baca dalam ensiklopedi, kita baca dalam terjemahan-terjemahan lain, lalu kita baca dalam satu rangkuman, kita melihat bahwa tidak semua orang-orang merasa, tidak semua orang-orang berlaku seperti yang dirasa. Tetapi ini adalah praduga daripada si pemazmur. Nah, sedang jemaat, perasaan yang selalu dijebak atau menjadi jebakan iblis yang kita lihat di sini adalah si pemazmur merasa dia dipinggirkan, tidak diperhatikan. Jebakan perasaan dipinggirkan atau merasa tidak diperhatikan. Perasaan ini mengakibatkan kita menjadi murung dan seperti tidak berharga. Kalau kita lihat pembacaan, si pemazmur merasa murung. Dia katakan dia meratap di hadapan Tuhan. Dia dikatakan bahwa dia merasa seolah-olah tidak punya harga diri karena perasaan dipinggirkan. Dia berasa keseorangan. Lalu dalam hal ini pasti keupayaan untuk bersosial dan berinteraksi mulai menurun. Pemazmur mengatakan di dalam mazmurnya bahwa tulangnya seperti kering. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia merasa tidak ada sukacita dan kedamaian, seolah bersembunyi darinya. Dia ditinggal oleh teman-teman. Pernah juga kita merasa dipinggirkan, bahkan kalau mungkin dipinggirkan kawan-kawan sekerja, dipinggirkan atau tidak dipedulikan suami atau istri atau anak-anak, tidak dipedulikan ibu bapak. Pernah juga kita merasa, namanya manusia, kita berhadapan dengan ini. Di gereja pun kadang kita merasa seolah-olah dipinggirkan, tidak diperhatikan oleh pemimpin gereja, oleh pastor, oleh jemaah lain. Tetapi ini adalah salah satu perasaan yang kadang-kadang hanya sebagai jebakan. Nah, sedang jemaah, lalu apa yang perlu? Keluarlah dari kehidupan yang terjebak dalam penjara perasaan. Hiduplah dengan iman. Iman yang murni pada dasarnya setiap kita perlukan kesiapan untuk maju. Kesiapan untuk mau belajar dan diajar. Kesiapan untuk ikut menerima kelahiran kembali. Karena mukjizat kelahiran kembali itu sangat luar biasa. Saat kita bersiap untuk menerima kelahiran kembali, kita mengalami terobosan, punya perasaan-perasaan yang baru seiring dengan kelahiran kembali kita di dalam roh. Kesiapan kita untuk bersukacita di dalam segala hal. Kalau ditanya pada saya, pastor bolehkah bersukacita saat di dalam keadaan perasaan yang sangat down? Ini susah juga dijawab. Tetapi saat kita hidup dengan iman, maka kita harus bersiap untuk tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Kristus memurnikan iman kita dengan menyadarkan kita akan rahmat-Nya yang begitu besar. Tuhan akan menyadarkan kita sendiri bahwa rahmat-Nya begitu besar saat kita mengambil keputusan hidup dengan iman. Dengan menganugerahkan berkat kekal kepada kita, dengan selalu memelihara kita dengan kekuatannya yang luar biasa, dengan melatih kita di tengah segala pencobaan. Anggap saja saat kita berada dalam jebakan perasaan, karena jebakan-jebakan ini secara kasarnya juga adalah kita menjadi mangsa keadaan. Ingatlah bahwa Tuhan melatih kita di tengah segala pencobaan. Anggap saja ini pencobaan yang memurnikan iman kita, tempat kita berlatih, medan pertempuran dan pelatihan untuk jiwa kita. Dan
selalu mengingat, Kristus selalu mengingatkan, dan dia terus mengajar kita percaya meskipun kita melihat. Saat kita berada di dalam jebakan-jebakan ini, saat kita berada di dalam keadaan kondisi ini, harus ingat bahwa dia sedang mengajar kita meskipun kita tidak melihat. Sedang jemaat, yang kedua, keluarlah dan hiduplah dengan kesadaran akan panggilan. Setiap kita dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Kita dipanggil untuk pekerjaan luar biasa. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dimenangkan dan dimuliakan Tuhan. Nah, hiduplah dengan kesadaran akan panggilan. Mata kita, hati kita, dan perasaan kita sentiasa fokus kepada Tuhan. Maka kita beroleh hidup yang berkemenangan, asal saja kita memandang pada Tuhan. Syaratnya tetap fokus, pandanglah terus kepada Tuhan. Yang seterusnya, hiduplah dalam kesiapan untuk mengerti dan memahami. Mengapa kita terlalu sering dan terlalu lama mengalami jebakan perasaan? Karena kita susah untuk mengerti dan kita sukar untuk mau memahami. Tetapi setelah kita hidup di dalam kendalian Tuhan, maka hiduplah dengan kesiapan untuk mengerti, kesiapan untuk memahami. Dan yang terakhir, hiduplah dengan semangat membangun dan memajukan. Miliki mental pejuang, miliki mental pahlawan. Anggap saja kita sedang berperang, anggap saja kita sedang berjuang. Maka sebagai seorang pejuang harus punya mental pahlawan. Simpanlah dan milikilah mental pahlawan saat berhadapan dengan situasi-situasi getir seperti ini. Maka berjuang, lawanlah, dan juga terus maju. Maka di akhirnya cahaya terang di sebalik gunung pasti akan terlihat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur karena kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kami. Bapa, ajari kami untuk tetap hidup di dalam iman, di dalam kesadaran panggilan Tuhan kepada kami, kesediaan memahami dan mengerti, juga kesediaan untuk maju terus ke hadapan. Saat kami mengalami jebakan perasaan ini, kami berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami mampu dan dapat keluar daripada ini semua, mencari jalan penyelesaian terbaik, sehingga saat setiap satu pencobaan yang kami percaya lewati, menjadikan kami lebih kuat, lebih teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk, dan saya menjemput semua yang terlibat dalam perjuangan kudus.
Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, hari ini kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Maka marilah kita bersedia, marilah kita berdiam diri, dan marilah kita memberi fokus sepenuhnya untuk perjamuan ini. Satu Korintus 11 ayat 24, 23 sampai 25 sampai 27, 26, 27, 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sidang jemaah, damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yang karenanya kita semua dipersatukan dan ditebus oleh Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Kali pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu, yang hadir di dalam setiap persekutuan orang-orang percaya. Hari ini sekali lagi kami memperingati Tuhan, pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami, dan melalui perjamuan kudus juga kami masuk dalam perjanjian Tuhan bagi mengambil bahagian di dalam mewartakan firman-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, berikanlah setiap kami Roh Kudus, Roh yang Maha Kuasa, memimpin kami dan sentiasa mengarahkan hati kami kepada Engkau, menggerakkan hati kami agar sentiasa haus dan lapar akan Engkau, sentiasa menanti kedatangan-Mu yang kedua kali dengan hati yang tidak tawar, melainkan semakin dikuatkan setiap hari. Amin. Jemaah yang berbahagia, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah layak kita menerima perjamuan kudus ini, supaya jangan ada satu orang pun di antara kita yang dihukum oleh Tuhan Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus adalah orang-orang yang menyesali sikap-sikap dan perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang percaya akan pengampunan dosa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus tetap memelihara ajaran dan hukum Tuhan, harus menghindari dosa, menjauhkan segala sesuatu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tetapi hendaklah sentiasa merenungkan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus ini.
Perjamuan kudus ini hanya layak bagi mereka yang sudah dibaptis, dan semua yang dibaptis dari gereja yang bukan SIB, dari gereja asal Anda juga layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Sidang jemaah, mari kita bertenang sejenak. Kita merenung dan mengoreksi diri kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengasihi dan Allah yang kudus. Saat ini kami mengakui keterbatasan kami, mengakui dosa-dosa kami, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, suci dan kuduskanlah kami, agar kami layak mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.
ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaah yang dimuliakan Tuhan, marilah kita memakan roti ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaah yang berbahagia, marilah kita meminum air anggur ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena kebijaksanaan hikmat Tuhan. Karena kebijaksanaan hikmat Tuhan, Tuhan telah merencanakan keselamatan, penyelamatan, dan jalan keluar daripada dosa-dosa. Allah telah menganugerahkan Kristus Yesus, dan melalui daripada Yesus, maka jalan keselamatan dengan Allah terbuka luas. Dengan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib, dan dengan dagingnya yang diremukkan, memberikan kami hidup yang kekal, diperdamaikan dengan Tuhan, menjadi harta pusaka Tuhan sendiri. Ya Bapa, saat ini kami sekali lagi telah memperingati kematian Tuhan, dan dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini juga, kami mengambil bahagian di dalam mewartakan firman Tuhan. Kami berdoa, kami semua yang telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, tetap menjadi orang yang setia untuk menyatakan amanat agung Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk mewartakan firman, kebaikan dan kemuliaan Tuhan ke atas segala suku dan bangsa di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Juru selamat kami
Bapa di surga, kami sudah selesai melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, peringatan dan juga sebagai satu peneguhan bagi kami anak-anak-Mu untuk hidup setia, sentiasa teguh, setia sampai kedatangan Tuhan, dan setia melaksanakan tugas kami anak-anak-Mu, saling memelihara, saling menjaga satu dengan yang lain. Bapa, terpuji nama-Mu, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Pastor yang sudah mengendalikan perjamuan kudus, demikian juga dengan Saudari Puan Kendi dan Milin yang membawa dalam pujian, mengiringi dalam pujian, dan Kodi yang musik. Baik, untuk pengumuman pada pagi ini, yang pertama ialah kita ucapkan kongsi pacai. Begitu kata. Selamat menyambut tahun baru Cina kepada Ellen. Apa lagi yang Cina di sini? Kepada Cigu Wong dan family. Yang buka macam Cina pun boleh juga, seperti yang kita dengar selalu. Tapi sebelum kita bercerita tentang pengumuman ini, mari kita laksanakan bahagian yang penting dalam ibadah kita hari ini, yaitu persembahan, di mana jemaat yang ingin memberikan persembahan, pemberian kasih, persepuluhan, dan janji iman, bolehlah terus ke depan nanti dari kanan dan juga lepas itu yang kiri. Kemudian mereka yang ingin memberi melalui secara online boleh gunakan account yang tertera di depan ini. Mari kita berdoa sebelum pelaksanaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, dan Engkaulah yang membuatkan anak-anak-Mu akan berhasil. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya bahwa dalam segala perkara kami punya tanggung jawab, kami punya peranan untuk mengambil bahagian dalam pemberitaan firman Tuhan di banyak tempat dalam dunia, khususnya di negeri Sabah ataupun juga secara lebih spesifik di Tuaran ini. Kami berdoa ya Bapa untuk keuangan yang dikumpulkan pada hari ini, sama ada dia persepuluhan, pemberian kasih, dan janji iman. Kami berdoa ya Bapa supaya semuanya itu diurus dengan baik, dengan betul, sehingga pelayanan Tuhan tidak terjejas. Bahkan anak-anak-Mu yang memberi akan terus diberkati menurut cara dan maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, boleh sudah bergerak yang dari sebelah kanan. Oke, sebagai makluman, sehingga pada hari ini kita sudah menerima 5 nama calon baptisan. Jadi calon-calon baptisan ini akan mengikuti kelas yang akan kita buka mungkin dalam 2 minggu dari sekarang. Pada bulan Februari ini ada 5 orang, dan sekiranya ada yang sudah dibaptis dan ingin turut serta mendengar penerangan
atau mau lebih jelas boleh juga ikut, tetapi lebih yang dikhususkan adalah calon-calon yang belum dibaptis dan sudah mencapai umur 12 tahun, 13 tahun, yang maksudnya dari segi pemikiran itu dia sudah mulai lebih luas sesuai dengan tahap perkembangan seseorang itu. Jadi sila doakan Jordan. Jordan calon yang pertama, yang paling tua lah ini kan antara semua calon itu. Jordan, kemudian Sonia, bukan Ivan, si Carol, Carol calon yang ketiga. Calon yang keempat ialah Rowell. Rowell yang lebih tua. Rowell keempat, dan yang kelima ialah Maximus. Itu dia. Sekarang ini nampak kecil, tapi sekali dia membesar ini hampir kalah bapak dia nanti. Kalau saya dengan Deacon Yesus itu tenggelam sudah oleh anak yang baru tingkatan 2. Yang lain itu kita bukan kasih bubuk-bubuk lah. Kita besarkan dalam keluarga dulu. Ibu bapak terus mendidik anak-anak untuk dia bila sampai waktunya nanti sedia untuk dibaptis. Sebagai bukti pengakuan dia, pengakuan iman dia, dan sebagai bukti kesediaannya untuk mula belajar memikul tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Baik, kita masih ada buku itu masih banyak lagi, tapi saya pikir-pikir kebanyakan lah, hampir mungkin semua sudah dapatkan. Oke, sekarang ini kita campaign lain sudah. Kalau ada yang mau beli buku ini untuk saudara Mara di tempat jauh, mana tahu kan mau kasih hadiah orang, so boleh juga membuat pembelian begitu. Kalau dulu itu harganya Rp6 satu, kita kasih turun harga lah kan, macam mana? Ya, jadi kasih turun harga dalam bentuk package. Rp20 dapat 5, begitu boleh kan? Jadi jangan marah yang sudah beli. Yang sudah beli dengan Rp6 tiba-tiba sekarang Rp5, Rp20 beli dapat 5. Artinya Rp4. Rp4 turun harga. Tapi orang sudah ketinggalan 1 bulan. Jadi mereka yang dapat yang awal itu masih lagi murah berbanding dengan harga Rp10 itu. Jadi ada 5 khas itu untuk di Kanjungri, ya sudah booking 5. Yang dulu kan belum lagi ambil kan, dia sudah bayar tapi dia belum ambil. Jadi kalau dulu tuh dia beli layak dapat 4, hari ini dia beli layak 5 sudah. Dia mau berikan kepada anak-anak buah di kampung. Jadi siapa yang ada anak buah di mana saja mau hadiahkan boleh. Oke, pada 12 hari bulan nanti, 6 hari bulan, pada 6 hari bulan nanti akan diadakan masyarakat itu kan Deacon Patrick, masyarakat persediaan masyarakat agung gereja. So 6 hari bulan, masa dia belum lagi ditetapkan, tetapi 6 hari bulan lah. Dan mohon kepada ahli-ahli majelis gereja untuk hadir masyarakat tersebut. Kemudian sebagai makluman juga kepada jemaat, di SIB kawasan Tuaran ini telah dilaksanakan penilaian penatua
pada tahun lepas. So selepas dikira dan dinilai dan hasil penilaian itu dihantar ke pusat dan pengiraan pun sudah dibuat. Keputusannya ialah kalau di gereja kita 2 orang penatua itu telah dilanjutkan kepenatuaan mereka, pelanjutan penatua. So di daerah ataupun di kawasan Tuaran ini majelis penyerahan sijil penatua itu akan diadakan pada hari Sabtu yang lagi satu, yaitu 6 hari bulan itu ialah hari Hadah. So 12 hari bulan ialah hari Sabtu lagi satu, masih agak lama, ada kira-kira hampir 2 minggu dari sekarang. So majelis itu akan dihadiri oleh Setiausaha Agung SIB Sabah dan akan juga dihadiri bersama oleh semua ahli majelis kawasan, sama ada dia penatua ataupun bukan. Kemudian semua penatua yang diberikan pelanjutan dan lengkap vaksin. Oke, untuk makluman ada seorang penatua tidak divaksin. So dia tidak akan dipanggil untuk menghadiri majelis. Tidak akan mengena dengan kepenatuaan dia, tetapi peraturan yang sudah ditetapkan oleh MKN, Majelis Keselamatan Negara. So yang ketiga yang turut dijemput bersama-sama menghadiri majelis ini ialah semua pastor di kawasan Tuaran. So pastor di kawasan Tuaran, kita ada seorang pastor yang baru di SIB Goshen, Pastor Hilda, bapak itu Pak sudah Sumping kan, Hilda Sumping, dan dia telah memulahkan tugas pada awal bulan Januari. Oke, so yang lain-lain kalau dapat hadir untuk penyediaan tempat dan juga untuk urusan-urusan musik dan pelayanan yang berkaitan adalah dijemput untuk hadir bersama-sama. Wanita karena kita akan menjadi tuan rumah, maka kita ada tanggung jawab yang lebih banyaklah berbanding dengan rekan-rekan dari gereja yang lain. Maka itu kita perlu ada persiapan tempat dan juga beberapa hal yang lain seperti penyediaan makanan dan minuman. Oke, so di Kang Patrick ada saya tertinggal Bapak? Tidak kan, Pastor? Ya. Oke. Oke, so terima kasih Dekan Aldrin. Makluman kepada semua anggota wira berwibawa, wira berwibawa SIB Pekantoran. Kita ada musyawarah agung, pembubaran dan pembentukan jawatan kuasa pelayanan wira yang baru pada 20 hari bulan 20 Februari. Jadi ada 3 minggu dari sekarang. So ini makluman awal, sekalipun belum ada surat ataupun panggilan, tetapi ini makluman awal dan sila sebarkan kepada rekan-rekan kita yang lain yang juga adalah anggota wira. So siapa anggota wira? Anggota wira itu yang pertama dia sudah kawin lah. Dia seorang lelaki yang sudah berumah tangga, dan dari segi umur dia pada mulanya lebih kepada mereka yang berumur kurang daripada 60.
selepas 60 itu dia masih juga boleh bergiat sebagai seorang wira, tetapi kemungkinan besar dia perlu lebih mengutamakan pelayanan di bidang yang lain, seperti pelayanan kepenatuaan, pelayanan jawatan kuasa lain dalam gereja. So macam saya lah konon, saya 50-an masih boleh jadi wira, masih wira lah. Kemudian pada masa yang sama juga saya boleh menjadi EJG wira. Tapi kalau ada pelayanan lain yang memerlukan saya untuk ataupun kalau saya terpilih untuk pelayanan yang lain, misalnya dalam majelis kawasan ataupun majelis gereja, maka saya perlu mengutamakan pelayanan itu yang lebih meluas lah, lebih menyeluruh, yaitu pelayanan pelayanan majelis gereja atau majelis kawasan. Oke, jadi kita bersedia untuk itu. Saya pikir wanita juga akan mengadakan mesyuarat agung mereka tidak lama lagi. Baik, untuk hari ini kebaktian kita sudah selesai dan saya serahkan kepada pastor untuk doa penutup dan doa pemberkatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan pulang, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah memimpin kami sepanjang masa kami beribadah, sehingga pada pagi hari ini kami sudah dapat dan sudah selesai. Kami mengucap syukur karena sepanjang berada di tempat ini Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar kami ingin pulang, kami berdoa Tuhan pimpin perjalanan mereka, semua kami jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Kami doakan sepanjang minggu hadapan, pelihara jemaah, pimpin mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai setiap apa yang mereka perbuat. Jemaah dengan membawa damai sejahtera, dengan kasih karunia Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon berkat ini, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye.